ada di rumah dan sudah siap di depan layar kaca Anda. Saya Kak Arul juga siap duduk di sini ya untuk menemani Anda di acara Rumi No Secret. Bersama Daniel hari ini juga yang menemani kita dan beberapa bintang tamu yang sudah hadir tentunya. Tapi seperti biasa kita pemanasan dulu yuk untuk membahas yang panas-panas juga. Apa sih yang lagi ramai diperbincangkan menjadi perhatian publik, menuai komentar-komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia. Berita kali ini datang dari Thor Halilintar, YouTuber kelahiran 1999 yang resmi melamar anak mendiang Aji Mas Said dan Reza Artamevia, Aliyah Mas Said pada 23 Juni kemarin ini memberikan surprise kepada Aliyah untuk survei rumah baru yang akan ditempati setelah menikah. Awakan muka. 1, 2, 3. Tada! Survei rumah buat kamu. Kata-kata digunakan dengan baik dan benar. Itu juga elegan. Jadi kamu suka? Aku suka karena elegan itu aku. Punya apapun yang kamu suka ya sayang. Namun mantan pacar Fujianti ini dikomentari netizen soal dirinya yang pernah mengatakan malas buat konten setelah pacaran dengan Aliyah, tapi sekarang malah makin aktif sebagai YouTuber. Nangis biar ratingnya bagus tuh. Dong, ini udah biar trending nih. Aduh, udah malas nonton. Netizen pun mengatakan kalau mereka hanya endorsement rumahan, Aliyah tidak menjual kalau membuat konten dan mendoakan mereka bahagia karena Thorik memperlakukan Aliyah seperti ratu. Nah sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada bintang tamunya kembar. Ya biasanya kalau kita ngundangnya itu satu-satu ya. Kita nggak pernah ya undang langsung berdua ya. Oke langsung saja. Nanti aku akan challenge diriku sendiri. Apakah aku bisa membedakan mana yang Fadli, mana yang Fadlan? Ya oke. Tapi kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ahmad Fadli dan Fadlan Muhammad, artis kelahiran 1977 ini mengawali karir sebagai presenter pada 1999. Fadli dan Fadlan yang merupakan kembar identik ini memiliki anak-anak dengan urutan jenis kelamin yang sama, yakni anak pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga kembar perempuan dan laki-laki, serta anak keempat laki-laki. Anak keduanya yang kerap dipuji netizen tampan dan cantik ini salah satu anak dari Fadli, Z, mengikuti jejak ayahnya ke dunia entertainment dengan bergabung di girl group JKT48 hingga pernah bermain film Ancika, Dia Yang Bersamaku 1995. 6 Juni kemarin, Fadlan mengunggah momen dirinya dirawat di rumah sakit lantaran mengidap penyakit batu empedu dan tubuhnya menguning, di mana diagnosa awalnya penyakit autoimun. Bagaimana kondisi terkini Fadlan? Dan seperti apa kekompakan Fadli dan Fadlan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung saja kita panggil Fadli dan Fadlan. Apa kabar? Oke, coba duduk dulu di sebelahan. Oke, aku akan melihat dulu. Aku tahu ya. Dari dulu tuh yang aku selalu hafalkan itu adalah Fadli lebih pecicilan. Iya bener gak? Bener gak ya? Fadlan tuh lebih kalem gitu, lebih cool down ya kan. Setelah aku lihat-lihat ini juga bener ya. Ternyata yang satu lebih tinggi apa haknya lebih Wajibannya lebih tinggi. Oh iya. Sampai kalau yang satu udah dietnya berhasil. Salah ya. Ini Fadlan, ini Fadli. Gua gak mau diet kayak dia juga. Gak mau juga. Penyakitan. Silakan duduk Fadlan dan Fadli atau Fadli dan Fadlan boleh. Gimana Fen, sehat? Alhamdulillah. Itu dulu sehat. Iya betul, itu betul ya. Itu mahal banget nih mungkin nih teman-teman semua yang lagi nonton. Sehat itu harus dijaga. Karena ternyata apa yang kita tuai di hari berikutnya itu tergantung apa yang kita makan saat ini. Kamu lagi ngomongin kemarin kamu ini ya? Iya, emang saya juga maksudnya gitu. Tapi udah sehat atau masih ada apa gitu? Ngerasa apa? Insya Allah lagi terus recovery. Terus recovery ya. Emang kamu dibilang katanya apa yang kita lakukan sebelumnya? Emang kamu ngapain aja? Makan, maksudnya makan makanan. Gue makannya juga nggak terlalu yang makan banget dari dulu sebenarnya gue tuh orangnya. Emang udah nasib berarti. Nasib. Berarti emang nasib. Saya ada artikelnya bunyinya adalah kita baca buku artikel punya face ID sama. Ini potret aktor kembar Fadli dan Fadlan yang selalu kompak. Kan biasanya katanya ya kalau orang kembar itu kan kadang suka feel-nya suka sama gitu. Waktu dia sakit kamu ada perasaan apa? Enak. Dia nggak ikutan mulus Iya. apa gitu Ya, nggak? Ya paling nggak ada worry lah, pasti ada perasaan worry, nggak mungkin nggak ya kan, karena
Itu worry karena apa? Nggak, dia udah gue ingetin waktu abis itu Lebaran Idul Fitri. Waktu Lebaran Idul Fitri itu kan kebetulan ada tante gue yang meninggal. Terus sepupu gue juga meninggal. Nah, gue ketemu dia, gue udah bilang sama Fadlan nih, lu kayaknya agak kuning. Gue udah gini-gini badan gue, ini masih kuning tuh. Iya. Ini masih agak kuning ini. Tapi lu bengkak. Gigi kuning nggak? Fadli tapi lu bengkak. Iya. Itu autoimun. Ini autoimun gue di sini nyerangnya. Serius? Iya. Autoimunnya dia. Jadi kalian berdua tuh punya autoimun? Udah autoimun. Kembar pun sama jadinya? Gue duluan yang kena. Oh serius? Dia duluan kena. Udah hampir makanya- 6 tahun lagi. Hampir 6 tahun. 4 tahun mau 6 tahun. Kalau gua tuh baru setelah after vaksin. After vaksin baru keluar tuh, baru tahu. Iya, betul. Kalau kamu autoimunnya tanda-tandanya apa waktu itu taunya? Waktu itu pernah syuting di Korea. Ini nggak lagi sombong kan? Ini Nggak benar lagi sombong, ini kenyataan. Emang kadang-kadang gue kenyataan sama sombong beda-beda tipis gitu ya. Ini gue lagi syuting di Korea, tiba-tiba abis bangun tidur gue nggak bisa jalan dong. Serem amat. Loh, kok gue nggak bisa bergerak sama sekali? Terus kaki gue nggak bisa ditekuk segala macam. Ada yang bilang, jangan-jangan asam urat. Masa sih gitu? Akhir gue ke apotek bawah kan, coba untuk berusaha keras untuk bangun apotek bawah. Di sana mereka nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya gue pakai bahasa yang ditranslate itu ini. Gue butuh ini, gue nggak bisa jalan gitu. Akhirnya dikasih obat sama dia. Dan itu akhirnya lumayan, alhamdulillah ya. Pada saat itu walaupun cuma bertahan beberapa jam, setelah itu sakit lagi. Nah sampai Jakarta balik. Gue coba periksa. Kata dokternya, internis sehat, tulang bagus, coba darah lengkap bagus, semuanya bagus. Coba cek satu lagi deh, suruh cek yang namanya anak profile. Ternyata anak profile itu yang menentukan kita tuh ada sakit autoimun atau enggak. Ternyata gua positif autoimun. Dan katanya sih di atas border gitu, tapi masih aman gitu. Cuman nyerangnya kemana? Gue lebih ke rheumatoid arthritis, jadi ke persendian. Jadi ngilu-ngilu gitu kalau Jadi lagi. kayak keseleo. Sakit. Kayak keseleo. Sakit banget kalau lagi. Sakit banget. Makanya harus minum obat setiap hari. Kalau Fadla? Kalau gue setelah dari vaksin, pertama pakai pakai gue syuting. Boleh nyebutin merek emang ya? Iya kan Kan bisa lain. Nggak apa-apa, kalau ini nggak apa-apa. Setelah gue vaksin, gue syuting, kok badan gue pada sakit-sakit. Gitu. Gue periksa ke dokter, itu pas syuting gue bilang gue sakit nih, gue bilang cek segala macam darah, nggak ada masalah. Anak profile, Fadli gue bilang ada autoimun. Coba cek, anak profile juga cek juga darah segala macam, negatif. Gue bilang kenapa? Akhirnya mungkin cikungunya nih. Cikungunya, gue bilang ya udahlah, pokoknya obatnya apa deh dok deh, karena gue mau aktivitas. Gue dikasih painkiller sama steroid. Nah 2 tahun gue gunain painkiller sama steroid itu. Suntik yang kedua sakit juga, tambah sakit. Pas ketiga gue pakai yang itu langsung seminggu kemudian gue stroke. Gue stroke. Terus periksa darah gue tuh dedimernya kalau normalnya misalkan 100.000 gitu ya, gue 400.000. Jadi tuh darah LED-nya tuh 4 kali lipat juga dari yang Laju endap darahnya. itu jadi kaku, badan gue mau buka baju sakit, semua sakit gitu kan. Karena gue konsumsi si steroid sama painkiller, gue bisa activity gitu. Walaupun kena stroke, terus abis itu juga kena vertigo. Nah setelah itu gue ke Malaysia. Gue cek di Malaysia, dokternya bilang ini after vaksin. Oh, this is because vaksin. Jadi memang darah gue itu ternyata mungkin si Fadli sama, kalau gue punya keturunan tuh darah gue tuh lebih sedikit kental. Lebih Karena kental. makanya gue punya hipertensi gitu. Nah kena vaksin darah gue tuh kaku. Banyak penyakitnya, hipertensi juga, ini juga, itu juga. Iya, Banyak beku. di rombongan ya. Beku. Nah, gue konsentrasi ke situ dong. Nah, tangan gue yang tadi cenut minum obat dari dokter, akhirnya enak. Udah enak, tinggal kaki nih gue bilang. Udahlah, pas udah lagi ngejalanin kayak gitu, dulu mata lu kuning. Apaan sih kuning? Gue bilang gigi gue kali kuning, gue bilang gitu. Mata kuning, badan lu kuning. Gue bilang, udahlah cuek aja. Pas beberapa hari kemudian gue ngerasa urin Hampir gue 2 minggu tuh. Ya, urin gue tuh yang Makin gelap pekat, ya? Makin pekat. banget. Terus faces gue tuh juga pucat, warnanya putih. Nah ini gue tanyain ke dokter deh, gitu. Gue tanya ke dokter, coba di USG pak. Di USG, kayaknya ada batu deh, dia bilang. Terus suruh cek ke dokter bedah lah untuk MRCP. MRCP, dia MRCP, terus MRCP ke dokter itu nggak bisa karena alatnya rusak di rumah sakit itu. Pindah ke rumah sakit yang dia rujuk, dia dari situ juga. Gue pindah ke, oke, besok ya, besok dibikinin surat pindah aja segala macem. Sore-sorenya, waduh, itu Sakit gue dong. serangan yang sampai
gue sakit banget, terus gue menggigil, terus yang menggigil bener-bener menggigil sampai gue nggak sadar, dibawa ke rumah sakit. Gue tuh sakit banget sampai di rumah sakit gue nggak sadar, tiba-tiba udah di ruang ICU, terus dikasih nggak tahu apa, udah lagi agak enakan, terus ketemu dokternya, agak lama tuh ketemu dokternya baru datang besok harinya. Oke, kita langsung MRCP ya, kalau gitu harus puasa. Oke, puasa. Dari puasa dokternya ngomong besokan MRCP pas selesai MRCP masih dalam keadaan puasa kan nih, belum boleh makan. Dokter bilang besok harus operasi. Akhirnya operasi juga sampai 5 jam. 5 jam, dan setelah itu nggak boleh makan lagi 4 hari lagi. Jadi gue 5 hari berturut-turut nggak makan. Itu yang bikin kurus. 4 hari 5 hari lah ya. Sampai badan gue nggak boleh makan, nggak boleh minum. Cuma kena infus saja. Obat juga dari infus. Terus ada selang juga laut hidung untuk Masukin hidung ini selang ke lambung. 45 cm sampai 50 cm ya. Ke dalam lambung. Ya ampun. Jadi, gue udah makin hopeless jadinya kan, gue kenapa nih, dokter juga nggak mau, seolah-olah kayak nggak mau cerita sama gue semua gitu, apa aja sih, sampai gue kayak gini gitu, tensi gue naik terus, karena ada ini jadi tensi gue naik terus, pikiran terus kan, aduh gue bilang, gue mau harus buru-buru pulang nih. Nah sekarang nih buat supaya tidak stres ngomongin sakit apa segala macamnya, kita lihat dulu waktu mereka masih imut-imut banget waktu kecil ya. Ada foto-fotonya, coba lihat. Ada. Gue yang merem, posisinya sama ya. Nah ini kalau waktu kecil aku nggak bisa bedain ya. Iya. Yang ini juga, itu Fadli yang sebelah biru ya. Iya biru. Fadlan yang itu. Iya. Beda ya. Kadang beda, kadang mirip sih kalian berdua nih ya. Yang kecilnya yang mana? Kan kamu udah bilang tadi kamu yang merem. Iya sama. Iya. Waktu kecil Kayaknya gue belum siap di foto dari 1, 2, gue lagi begini, 3, udah telat gitu kayaknya. Waktu kecil kalian tuh identik, bedainnya gimana tuh kalau orang-orang yang apa ya, yang nggak terlalu sering ketemu gitu, atau di sekolah gitu, bedainnya gimana? Kalau nyokap lo ada tante-tante gitu, dia ngebedain itu dari bibirnya gue sama Fadlan tuh agak beda. Fadlan tuh bibirnya agak jebik katanya gitu. Oh ini Fadlan gitu, ini Fadli gitu. Jadi gara-gara kan berarti kalian harus mingkem dong. Mingkem dulu coba lihat dulu gitu ya. Iya. Oke, ini kan katanya saking identiknya, jadi Face ID handphone aja kalian bisa tuker-tukeran ya. Waktu itu. Waktu gue gemuk ya. Sekarang enggak. Bagus kayaknya gini deh. Itu kan dari versi yang sebelumnya. Versi yang sekarang mungkin dia udah nonton kali viral itu. Ya kan jadi dia bisa. Bisa. Nih, mukanya keluarga orang lain. Ini beneran. Nih, buka nih. Tuh, terbuka. Iya. Ya kan dia memperbaiki. Enggak, karena gue lagi kurusan aja. Tuh kayaknya tuh. Gue yakin karena gue lagi kurusan aja. Jadi sekarang enggak nih? Tadi sempat gue lagi coba. Tapi tempat bisa. Coba lagi. Coba dulu kacamatanya kali. Mungkin kacamatanya beda. Bisa, terus sekarang nggak bisa gitu. Jadi emang Coba. udah aku matiin dulu. Set. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba kalau handphone kamu ke dia. Gue nggak bawa. Nggak boleh nyebutin merek. Oh iya. Handphone. Sengaja ya biar nggak kebuka sama dia ya. Tapi ini benar, kalian kalau kembar itu juga suka ada tahu gitu telepati kayak misalnya waktu Fadlan istri kami, kamu udah tahu ini anaknya jenis kelaminnya pasti sama Oh deh gitu. dia nih, dia tukang nebak-nebak Kamu kayaknya. nebak-nebak. Hati dia. Hah? Karena pasti gue yakin dari kecil itu kan gue berdua kan selalu disamain kan. Sama nyokap juga begitu. Gue beli baju ini, Fadlan harus punya baju ini. Atau Fadlan beli baju ini, gue harus punya baju ini. Dan pada saat itu juga, gue kan kebetulan nikah duluan. Jadi gue nikah tuh anak pertama gue laki-laki, anak kedua gue kembar laki perempuan. Pada saat anak gue kembar lahir gitu kan, anaknya dia kan belum lahir nih, baru beda-beda bulan doang gitu. Udah lu nggak usah USG, buang-buang duit, mau ngapain? Anak lu laki, lu jangan so tau lu. Gitu. Ngotot dia, ngotot. Bener. Lu nggak usah so tau lu. Ya udah terserah lu ya kan. Pulang dari USG, kurang ajar lu. Bener lagi dapet lagi gitu. Terus yang kedua hamil lagi ya kan. Akhirnya mantan istrinya hamil lagi. Lu ngapain sih ke dokter? Nggak usah. Udah anak lu kembar, laki perempuan. Nggak usah so tau lu gitu ya kan. Pas lagi ini. Iya bener, anak gua kembar. Tapi jenis kelamin belum kelihatan kan? Kelihatan. Udah beberapa bulan kemudian, ngapain lu USG pengen lihat jenis kelamin? Percuma. Udah anak lu laki perempuan. Pas dia dapat kabar dari dokter bener laki perempuan, kurang ngajar lu ya. Lu udah ngebacain hidup gua. Kamu pernah ngebacain apa lagi selain anaknya jenis kelaminnya apa? Anak yang terakhir juga dia.
Hah? Iya kan, udah anak lo laki lagi, soalnya anak gua kan yang keempat juga laki kan urutannya. Seandainya dia punya lagi anak, nanti perempuan. Oh, dia nebak ya. Ya tebakan yang lain ada nggak? Tebakan yang lain nggak ada. Ya, penyakit. Iya. Gua duluan, ya kan? Gua duluan yang kena. Oh. Terus dia kena. Udah lu terkena juga gitu. Apalagi kata dokter, kalau kembar kemungkinan besar bisa sama-sama kena. Rasain lo ya kan. Tinggal nunggu Ini waktunya. kamu nggak mau sendirian banget ya. Oke, sekarang kita mau challenge telepati ya. Contohnya kita lihat dulu contohnya berikut ini. Oke. Lift your leg. Pick a number 1 to 5. Coba gaya telepon. Coba gaya batuk. Coba gaya bersin. Sama nggak? Nggak tahu. Sama nggak? Oke, sekarang kalian punggung-punggungan ya, punggung-punggungan. Oke ya, dengarkan dengarkan perintah saya berikut ini ya. Yang pertama, Fadli dan Fadlan, angkat satu tangan. Oke, dengan jari jemari tunjuk angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak, pilih aja, pilih. Pilih 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Selfie dengan gaya love. Pokoknya gaya love Love, kalian ya. selfie. Gaya love. Iya. Oke. Gaya bersin. Asik. Oke. Taruh tangan di wajah. Angkat kaki. Kaki gue sakit. Selfie dengan gaya peace. Peace. Oke. Bersihnya doang yang sama emang. Yang lainnya beda ya. Dia ini agak lebih effort ya kalau Fadlan ya. Fadlan disuruh angkat kaki, dia cuma satu doang. Ini dua-duanya dia angkat. Satu tuh, jadi gue pengen angkat dulu aja jadinya. Agak kesakit kaki gue. Tapi sama. Enggak, tapi kayak itu tuh menggambarkan dia orangnya lebih santai gitu nggak sih? Kamu lebih santai, Iya. dia kamu lebih serius orangnya. Oh, santai juga. Kayak kalau gua tuh santai tapi lebih santai tapi terarah. Kalau dia kurang terarah. Siapa? Fadlan. Santainya. Oke, baik. Sekarang nih, saudara kembar pasti adalah sesuatu yang dipendam ya, walaupun kembar dulu semuanya disama-samain ya. Pasti ada yang ingin disampaikan. Hey Fadlan, stop ini. Fadli, stop ini. Oke? Langsung saja kita masuk ke ruang gelar perkara. Agak serem ya. Oke. Kita mulai dari Fadlan dulu ke Fadli. Silakan. Stop cerewet. Oh, kalau gue bilang stop dulu makan dengan sama yang berlemak karena nggak boleh dia. Ya. Stop apa ya? Dengan yang di stop lagi dia udah. Stop terlambat. Kalau datang acara, udah enggak. Udah nggak pernah. Udah terlambat mulu. Nggak ada lagi nggak? Gue ini teleponin soalnya bukan apa-apa. Mas Fadlan di mana ya? Lah mana gue tahu gitu ya. Happy gue udah. Udah, nggak ada Fadlan. Nggak ada lagi. Oke. Iya, kalau dia terlambat yang diteleponin gue dari lokasi syuting. Itu Mas dulu. Fadli, maaf. Itu Mas Fadlan kemana ya? Gue kan nggak serumah, lu ngapain telepon gue? Jadi Bikin gue ribet. kenapa begitu dulu? Jadi gue ngambil acara tuh nggak satu. Oh. Jadi gue kadang ada acara nge-host juga. Oh. Terus gue ngambil syuting juga. Oh. Jadi ada syuting sama host itu kan agak-agak susah tuh Iya. bagi waktunya. Jadi gue ngomong ke pihak sana tuh begging gitu. Gue harus, kalau Jam nge-host segini gue harus udah- jam segini gue harus cabut dulu ya. Oh iya, bener-bener orang lapangan begini. Oke, gue nge-host. Dari gua nge-host, gua belum balik waktunya orang di sana nunggu kan. Fadlan kemana nih? Dia diteleponin. Teleponin, gue pengen Gua matiin. angkat telepon, nggak boleh nge-host. Kenapa nggak kamu datang aja? Ya, akulah yang datang. Karena gue ada kerjaan juga tadi itu. Oh, kalau nggak ada, pernah nggak kalian gitu? Oh pernah. Oh, pernah. Sonornya gimana? Gue stripping sinetron itu bisa umroh, bayangin. Padahal di setiap hari TV guanya ada. Tapi gue bisa umroh. Gara-gara? Ada dia. Ada pemain pengganti ya. Terus pengaturan honornya gimana dong itu? Ya, yang Kalau gue kerja gue dong. Ya, Kalau dia kerja dia. Oh gitu. Lu kemarin syuting berapa episode? Sekian, ya udah ntar gue transfer. Oke, nah sekarang kita mau nanya nih Fadli. Kemarin kamu di podcast Kasih Solusi ya. Oke. Kamu komentar tentang perbedaan artis senior dan artis junior ya. Oh. Perbedaan kamu dan artis-artis junior lah. Oke. Gitu. Aku junior juga loh. Ya sekarang Bedanya orang-orang yang dulu sama yang sekarang tuh gimana nih? Kualitas bro. Emang iya ya? Coba lu Itu perhatiin nggak deh. ngebohong ya?
Zaman sekarang ini kan banyak orang yang maaf gitu ya. Tiba-tiba. Mungkin kelihatan dia sosial medianya bagus gitu. Iya. Terus tiba-tiba jadi presenter gitu. Tapi kosong, Bos. Iya sih, iya Lu lagi. coba lu lihat aja coba. Lu perhatiin bedanya kualitas orang yang memang dia basicnya itu memang dia presenter sama orang yang dikatrol untuk jadi presenter. Pemain film tiba-tiba dijadiin presenter. YouTuber tiba-tiba dijadiin presenter. Kalau YouTuber mungkin ada basic dia bisa ngomong. Iya kan? Cuma kalau cuma lu yang joget-joget di TikTok, udah terus tiba-tiba selesai. jadi presenter atau nggak ada isinya. Nah, siapa itu yang dimaksud sama Fadli? Oh, jangan dong, nggak Kita boleh. suruh dia mengomentarin aja. Kalian berdua komentar Oh, ya. gue gak bisa komentar kayak gitu. Kalian harus menanggung Enggak masalah mau komentar atau menilai ini. Nilai apa komentar? Nilai aja lah ya. 1 sampai 10 ya. 1 Iya, sampai 10. boleh. Oke, kita tunjukkan foto-fotonya berikut ini. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada aku. Wah. Ayo, Indi Barens. Oke, Berani nggak tuh Indi Barens. nilai? Kalau gue nilainya 1000 lah ya. 1000. Iya, soalnya dia Skalanya berapa? 1000. 1000. Dari 0 sampai 1000 dia 1000. Dia 1000 dia. Karena dia tuh termasuk yang multi talenta dan dia juga bawain sesuatu itu nggak garing. Iya. Dia tuh bisa bikin suasana tuh cair, Iya. bikin suasana tuh jadi lucu, Iya. bisa suasana jadi haru. Dia tuh semua menguasai itu Semuanya. Ini hampir semua gue kenal nih. gitu. Iya. Iya, iya. Gak enak gue ngomongnya. Jadi berapa nilainya? Iya, hampir semua gue kenal ini. Tapi ini semua nih yang gue lihat di sini nih adalah presenter andalan Indonesia. Wih. Masya Allah, ini presenter yang menurut gue memang ratingnya tinggi. Iya, iya. Ya, ratingnya tinggi, smart, Betul. terus menguasai bahan, terus juga performance-nya juga bagus, dan menurut gue ini salah satu best of the best lah. Iya. Iya. Cari aman, bukan cari solusi dia. Serius? Nah, lu ngasih gue yang ini, bener-bener mereka ini memang udah Nggak ada yang terbukti. lain ya? Nggak Gue mau sebutin yang ini boleh nggak? Hah? Yang ini kasih 100 aja kan ya? 100 aja. Karena receh ya? Nah, tapi dia bagus dong. Kan dari 0 sampai 1000 dia 100. Karena kan ada 10. Gue nggak usah sebut lah ya. Udah Ya lah paling enak tuh komentarin yang Iya. ada orangnya Iya, ya kan. iya. Tapi by the way, ini semua orang-orang smart ya Banget, untuk jadi presenter menurut gua tuh benar-benar capable. Tapi kalian sebagai orang yang juga presenting, juga main sinetron juga gitu ya. Kalau lihat ya tadi kamu cerita dari dunia apa disuruh jadi presenter gitu. Kalian ada rasa ini nggak sih kayak tersaingi gitu? Karena kan zaman sekarang dilihat dulu nih, aduh follower sosial medianya banyak nih, bisa nih kayaknya nih, viral nih bisa. Sebenarnya sih nih. gini ya, kalau secara jujur pribadi, secara tersaingi sih mungkin nggak terlalu sih ya. Maksudnya, ya kita bicara masalah kualitas. Pasti setiap orang itu kualitasnya berbeda-beda Beda-beda. gitu ya kan. Kalau dia seandainya mau pakai ini cuma karena memang followers dia banyak, ya silakan. Yang didapat seperti itu ya nggak boleh protes gitu. Jangan minta tiba-tiba, ayo dong seandainya ini gimana ya supaya bisa ini di-upgrade lagi ilmunya gitu. Nah, jangan jadi membebankan yang lain seandainya seperti pernah, itu. pernah. Enggak sih. Enggak salah. Oke, Berat dan hidup ini ya. kita mengundang pasangan bintang tamu yang berikut ini, ada suami istri ya, ada Eva Anindita dan suaminya Reza Zahri. Ini kalau aku kenal sama kakaknya Reza Zahri ini. Oh. Karena kita dulu pernah sama-sama Olin ya? misteri. Adiknya Olin berarti ya? Hah? Iya, Bukan Olin Zahri? iya. Oh. Ini kan ada profilnya berikut ini. Eva Anindita, artis kelahiran 1985 ini mengawali karir dengan membintangi sinetron Tuyul Milenium di tahun 2003 dan kerap memerankan karakter antagonis hingga dijuluki sebagai Ratu Antagonis. Mei kemarin, Eva yang merupakan sahabat Tengku Dewi Putri memberikan semangat dan berkomentar soal rumah tangga Tengku Dewi dan Endro Andika, di mana terjadi dugaan perselingkuhan yang dilakukan Endro hingga Eva menyebut apa yang terjadi pada sahabatnya merupakan di luar kendali sebagai seorang istri. Perempuan yang menikah pada 2012 dengan Reza Zahri, pengusaha sekaligus adik dari Caroline Zahri ini awalnya bertemu secara tak sengaja ketika makan siang hingga berlanjut saling berbincang dan berpacaran. Pasangan yang dikaruniai 3 anak ini kerap membagikan konten, salah satunya menunjukkan tingkah lucu anaknya. Benarkah Reza Zahri adalah sosok suami yang selama ini didoakan oleh Eva Anindita? Dan seperti apa cara Eva Anindita dan Reza Zahri menjaga keharmonisan rumah tangga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.